Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Mahfud Syafi'i. Saya mahasiswa Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, program studi terjemah. Di video ini saya akan mengerjakan tugas UAS Nahu untuk penerjemahan yang dimana tugasnya yaitu mengidentifikasi artikel di website Al Jazair. Baik, langsung saja ke identifikasinya. Baik, teman-teman semua, di sini kita sudah memasuki teks yang akan saya identifikasi. Untuk pengidentifikasiannya itu terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama yaitu susunan kalimat dari bahasa asal ke bahasa sumber. Contohnya seperti yang kita ketahui di bahasa asal atau bahasa Arab, susunan kalimat verbal terdiri dari fiil, fa'il, dan juga maf'ul. Sedangkan dalam padanan susunan kata bahasa Indonesia yang benar yaitu subjek, predikat, dan juga objek. Itu aspek pertama. Selanjutnya untuk aspek kedua yaitu terjemahan literal komunikatif. Selanjutnya yang ketiga, aspek ketiga yaitu identifikasi dari sintaksis dan juga fungsi sintaksis. Langsung saja untuk paragraf pertama, kalimatnya yaitu wa adhafa widudu inna insya'a asimatin jadidatin najihatin amrun sa'bun. Untuk identifikasi aspek pertama yaitu kata wa adhafa pertama, widudu yang kedua, inna ketiga, insya'a yang keempat, asimatin yang kelima, yang keenam jadidatin ketujuh, najihatin, amrun ke-8, sa'bun 9. Untuk bahasa sumbernya bahasa untuk bahasa sasaran, widudu yang tadinya ditempatkan di urutan kedua di bahasa sumber dirubah menjadi urutan pertama di bahasa sasaran. Widudu selanjutnya kata menambahkan yang tadinya di kalimat pertama berubah menjadi ke kalimat kedua. Sebetulnya kalimat ketiga masih sama, membangun keempat, ibu kota baru kelima, berhasil keenam, itu bukan perkara, yang ketujuh, mudah 9. Baik, untuk aspek kedua yaitu untuk terjemahan literal akan saya bacakan yaitu widodo dan ia menambahkan sesungguhnya pembangunan ibu kota baru sukses suatu urusan atau perkara sulit. Untuk teman-teman yang belum mengetahui, terjemahan literal itu terjemahan kata per kata yang dimana sifatnya masih baku dan tidak bisa diterima secara logika atau tidak bisa diterima akal. Untuk terjemahan komunikatifnya yaitu widodo menambahkan sebetulnya. Nah, di sini terdapat perubahan yang dimana terjemahan literal menggunakan kata sesungguhnya, di komunikatif dirubah menjadi sebetulnya. Selanjutnya yaitu kata membangun, terdapat perubahan juga yang di literal merupakan katanya pembangunan dirubah ke komunikatif menjadi membangun. Selanjutnya kata ibu kota masih sama dengan literal ibu kota baru juga masih sama, berhasil masih sama. Selanjutnya itu bukan perkara mudah. Di sini juga terdapat perubahan yang di terjemahan literalnya suatu urusan atau perkara sulit dirubah ke komunikatif menjadi bukan perkara mudah. Selanjutnya untuk identifikasi ketiga yaitu identifikasi kata. Untuk kata pertama yaitu wa adhafa, identifikasinya verba perfect, fungsinya sebagai predikat verba utama, arti perkataannya dan ia menambahkan. Selanjutnya widudu, identifikasinya sebagai nomina propra, fungsi sintaksisnya sebagai subjek dari verba wa adhafa, arti perkataannya widodo. Selanjutnya inna, identifikasinya partikel penekanan, fungsinya sebagai pembuka klausa tersubordinasi, arti perkataannya sesungguhnya atau bahwa. Selanjutnya kata insya'a merupakan nomina verbal atau yang sering kita kenal
di pesantren, yaitu masdar. Selanjutnya fungsi sintaksis sebagai nomina inna, objek dari inna. Arti perkatanya pembangunan. Selanjutnya asimatin. Identifikasinya nomina genetif, nomina berkasus genetif. Fungsi sintaksis sebagai konstruksi genetif dari insya'a. Arti perkatanya ibu kota. Jadi datin adjektif naat, adjektif atau naat. Fungsi sintaksisnya sebagai adjektif dari asimmah. Arti perkatanya baru. Najihatin adjektif ataupun adjektif atau yang sering kita kenal dengan sebutan naat. Fungsi sintaksisnya sebagai adjektif kedua dari asimmah, artinya sukses. Selanjutnya kata amrun. Identifikasinya sebagai nomina, nomina diri, nomina independen. Fungsinya sebagai subjek, atau dalam tanda kurung subjek kalimat baru. Artinya suatu urusan atau perkara. Selanjutnya sokbun merupakan adjektif. Fungsi sintaksisnya sebagai predikat dari amr, predikat dari amrun yang artinya sulit. Untuk kata kedua yaitu mudifan annahu arsala mustasyarina li ziyaratil awasimi jadidati min kanbira ila naibidaw wa min burajata ila astana. Untuk identifikasi seperti tadi, aspek pertamanya mudifan pertama, annahu kedua, arsala mustasyarina keempat, li ziyarati kelima, al-wasmi keenam, al-jadidati ketujuh, min kambiri ke-8, ila naibidaw ke-9, wa min Budrajaya ke-10 ila astana 11. Ketika di terjemahan komunikatif susunan katanya masih sama, yaitu mudifan, menambahkan masih di susunan pertama bahwa dia annahu susunan kedua telah mengirim, masih sama setelah di susunan ketiga masih kerjanya mustasyarina susunan keempat menghubungi kelima adjektif atau yang kita kenal naat. Fungsinya sebagai sifat dari al-wasmi
arti perkataannya yang baru. Selanjutnya minkan biri merupakan frase preposisional yang terdiri dari mohon maaf, partikel genetif dan juga nomina tempat yang fungsi sintaksisnya sebagai keterangan artinya dari Karbera. Selanjutnya ila naibidau merupakan frase preposisional yang terdiri dari preposisi atau partikel genetif dan juga nomina tempat. Fungsi sintaksisnya sebagai keterangan tujuan perjalanan. Artinya sebagai sampai ke Naypyidaw. Selanjutnya wamin Putrajaya frase preposisional yang terdiri dari partikel genetif dan juga nomina, fungsinya sebagai keterangan asal lanjutan. Artinya dan dari Putrajaya. Selanjutnya adalah astasna frase preposisional seperti di atas, fungsinya sebagai keterangan tujuan lanjutan sampai ke astana. Selanjutnya litalaqti durusin bisa'ni ma yajibu fi'luhu wa ma la yajibu fi'luhu. Untuk italaqti pertama darusun, kedua bisa nih, ketiga ma empat yajibun, kelima fi'luhu, keenam wa ma tujuh la yajibu, ke-8 fi'luhu, ke-9 untuk terjemahan komunikatif yaitu untuk menerima pelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk padanannya di sini masih sama, italaqti untuk menerima yaitu yang padanan pertama, kedua pelajaran darusin masih sama, yang ketiga mengenai juga masih sama dengan bahasa sumber, yang keempat sama, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan juga ke-9. Selanjutnya terjemahan literal yaitu untuk menerima pelajaran-pelajaran mengenai apa yang harus perbuatannya dan apa tidak wajib melakukannya. Untuk identifikasi dari sintaksisnya yaitu litalaqti merupakan frase preposisional dengan fenomena verbal yang frase preposisional antara preposisi dan juga nomina verbal. Fungsi sintaksisnya sebagai tujuan akhir, arti perkataannya untuk menerima. Selanjutnya darusin merupakan nomina plural jamak atau yang kita kenal jamak. Fungsi sintaksisnya objek dari talaqti, arti perkataannya pelajaran-pelajaran. Selanjutnya bisa nih merupakan frase preposisional yang dimana partikel genetif plus nomina. Fungsi sintaksisnya sebagai keterangan isi atau bidang, arti perkataannya mengenai bahasa asal ma, kata ganti relatif, objek dari durus, artinya apa yang. Selanjutnya yajibu, verba imperfect, fungsinya predikat dan klausa relatif, arti perkataannya harus. Selanjutnya fi'luhu, nomina verbal plus domir milik, fungsi sintaksisnya subjek dari yajibu, artinya perbuatannya. Wama merupakan partikel koordinatif partikel, fungsinya sebagai penghubung antar klausa, subjek antar klausa, arti perkataannya dan apa. Selanjutnya la yajibu partikel negatif, verba imperfect, bentuk aktif, modus indikatif, bermodus indikatif. Fungsinya sebagai penyangkalan terhadap predikat klausa, artinya tidak wajib. Fi'luhu identifikasinya nomina verbal plus pronomina milik, fungsinya sebagai objek dari yajibu yang artinya melakukan. Paragraf kedua yaitu wa yatamatta'u widudu bima adallati ta'yidin aliyah ma yakisu siji lahu at-tabita fi at-tamuli ma al-istisyadi wa al-mashhadi al-jiyu siyasi al-mashhuni bisyaklin. Untuk identifikasi padanan perkata di sini terdapat perubahan. Widudu yang berupa subjek atau fa'il ditempatkan di posisi pertama dalam bahasa sasaran, bahasa Indonesia. Selanjutnya wayatamatta'u menikmati, yang artinya menikmati, di posisi kedua. Bima ada nanti tingkat dukungan masih di tingkat yang ketiga. Ta'idin dukungan keempat sama. Al-aliyah yang tinggi kelima masih sama. Ima yakisu mencerminkan artinya masih sama pada dari ke-6.
Selanjutnya rekam jejaknya padanannya masih sama di ke-7, konsisten masih sama di ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13. Untuk terjemahan literalnya yaitu Widodo menikmati dengan tingkat-tingkat dukungan tinggi yang mencerminkan rekam jejaknya yang konsisten dalam menghadapi terhadap ekonomi dan lanskap geopolitik yang tegang dengan cara semakin meningkat. Terjemahan komunikatifnya, Widodo menikmati tingkat dukungan yang tinggi yang mencerminkan rekam jejaknya yang konsisten dalam menangani perekonomian dan lanskap geopolitik yang semakin memanas. Untuk identifikasi sintaksisnya yaitu wayatamatta'u verb imperfect bentuk verb imperfect berkasus berkasus nominatif. Bermodus, maaf. Verb imperfect bermodus indikatif. Fungsi sintaksisnya sebagai predikat utama artinya menikmati. Widudu nomina propria. Fungsi sintaksisnya subjek, arti perkataannya widodo. Bima adalati identifikasinya frasa preposisional yang terdiri dari dari partikel genetif dan juga nominal plural idofah. Fungsi sintaksisnya keterangan alat aspek yang dinikmati. Arti perkataannya dengan tingkat-tingkat. Mohon maaf, di sini merupakan keterangan alat saja. Oke, ta'yidin. Identifikasinya merupakan nomina majrur. Majrur merupakan berkasus genetif. Fungsi sintaksisnya merupakan konstruksi genetif dari mu'adalat. Arti perkataannya dukungan. Selanjutnya aliyah. Identifikasinya merupakan adjektif. Na'ad. Fungsi sintaksisnya merupakan adjektif dari mu'adalat. Artinya tinggi. Kata ganti relatif penghubung klausa yang artinya yang. Yakisu verba imperfect fungsinya predikat dari arti perkataannya mencerminkan si jilahu nomina plus domir pronomina. Fungsi sintaksisnya sebagai objek dari yakisu, arti perkataannya rekam jejaknya. Selanjutnya at-tabi identifikasinya merupakan adjektif bentuk akusatif berkasus akusatif. Fungsi sintaksisnya sebagai adjektif dari si jilahu. Artinya yang konsisten. Fi at-tamudi frase preposisional partikel genetif plus nomina verbal. Fungsinya sebagai keterangan bidang aktivitas. Artinya dalam menghadapi atau dalam menghadapi. Selanjutnya untuk merupakan partikel genetif penanda hubungan artinya bersama. Al-istisyadi nomina berkasus genetif fungsinya sebagai objek dari artinya ekonomi. Selanjutnya wa al mashhadi fungsinya sebagai nomina berkasus genetif plus partikel penghubung plus nomina berkasus genetif fungsinya sebagai objek lanjutan dari artinya dan lanskap. Selanjutnya al jiusiyasi sebagai adjektif nisbah fungsinya sebagai sifat dari al-mashhad artinya geopolitik. Selanjutnya al-mashhuni partisipal pasif isim atau isim maf'ul fungsinya sebagai sifat lanjutan dari al-mashhad artinya yang tegang atau memanas. Selanjutnya bisyaklin merupakan frase preposisional yang terdiri dari partikel genetif atau preposisi plus nomina berkasus genetif. Selanjutnya fungsinya sebagai keterangan cara artinya dengan cara. Selanjutnya mustasyid partisipal aktif sifat dari syakal yang ini semakin meningkat. Selanjutnya untuk paragraf ketiga wa bayyana taqriru annahu mawzu fawzihil ikhtiyabil awwali 'am 2014 bistisana'i fatrati wabai COVID-19 namannatikhul mahalliyul ijmaliyu binahwi 5% sanawiyan. Untuk padanannya yang pertama wabayana taqriru annahu mawzu fawzihi taqwihi
An-Maud 2018 bi ini fatrati wabah 11 kuruna 12 covid 13 nama an 14 an-natiju 15 al-mahilli 16 al-ijmali 17 binahwi 18 binahwi khamsati fil almiyahi 19 as-sanawiyan ke-20. Terjemahan komunikatifnya, laporan tersebut menjelaskan bahwa sejak kemenangan pemilu pertamanya pada tahun 2014 kecuali selama masa pandemi corona COVID 2019, yaitu produk domestik bruto PDB tumbuh sekitar 5% setiap tahunnya. Untuk susunan padanan kata di sini laporan yang bahasa asalnya takriru padanannya berubah menjadi pertama, dan wabayana yang dari bahasa asalnya padanan yang pertama berubah ke bahasa Indonesia menjadi padanan kedua. Laporan tersebut menjelaskan untuk yang ketiga masih sama dengan bahasa asal nahu sejak munzu masih sama, yang kelima juga masih sama, enam masih sama, ketujuh masih sama, ke-8 masih sama, ke-9, ke-10 masih sama, fatrati ke-11, ke-12, ke-13, 14 masih sama, ke-12, 13. Nah, untuk yang ke-14 yang artinya tumbuh di bahasa asalnya merupakan namaan. Terdapat perubahan yang dimana diterapkan teori takhir yang dimana yang kata awal diakhirkan, namaan yang seharusnya berada di padanan awal 14 diakhirkan menjadi padanannya 15 produk, 16 domestik bruto, 17. Lalu yang ke-14 namaan tumbuh diletakkan setelah padanan ke-17. Selanjutnya kata sekitar 18 masih sama, 5%, 19 masih sama, setiap tahun 20 masih sama. Terjemahan literalnya yaitu, dan laporan menjelaskan bahwa dia sejak kemenangan pemilu pertama pada tahun 2014 kecuali masa wabah corona COVID-19, produk domestik bruto telah tumbuh sekitar 5% setiap tahun. Oke, untuk identifikasi dari kalimat di atas yaitu wabayana partikel penghubung verba perfect aktif. Posisi sintaksisnya predikat utama, arti perkataannya menjelaskan. At-takriru identifikasinya nominal definite, fungsinya sebagai subjek dari bayana, arti perkataannya laporan. Bahasa Arab nahu partikel subordinatif plus pronominal. Fungsi sintaksisnya sebagai pembuka klausa tersubordinasi. Arti perkataannya bahwa dia. Munzu partikel temporal preposisi waktu. Fungsi sintaksisnya pengantar frasa waktu. Arti perkataannya sejak. Selanjutnya wazihi. Wazihi identifikasinya sebagai nomina plus pronomina milik. Fungsinya sebagai objek temporal. Arti perkataannya sebagai kemenangan. Al-intikhabi adjektif nisbah, fungsinya sebagai modifikasi atribut terhadap wazihi, artinya pemilu. Selanjutnya al-awwal adjektif ordinal, fungsinya sebagai modifikasi atribut terhadap wazihi, arti perkataannya pertama. Selanjutnya amma 2014 nomina temporal plus angka, fungsinya sebagai keterangan waktu spesifik, artinya pada tahun 2014 bi istisna frasa preposisional partikel plus nomina verbal. Fungsinya sebagai keterangan pengecualian, artinya kecuali. Fatrati yang identifikasinya nomina, fungsinya objek dari bi istisna masa. Wabai identifikasinya nomina berkasus genetif. Fungsinya dalam konstruksi genetif, artinya wabah. Selanjutnya kuruna nomina khas, fungsinya nomina penyakit, artinya corona. Selanjutnya covid nomina asing, fungsinya tambahan spesifikasi, artinya COVID-19. Nama verba perfect, fungsinya predikat kalimat baru, artinya telah tumbuh. An-natiju nomina definite, subjek dari nama, artinya produk. Al-mahilli adjektif nasbah, identifikasi yang modifikasi atribut terhadap nanti, artinya domestik. Selanjutnya al-ijmaliyu
Identifikasinya adjektif nisbah, fungsinya sebagai modifikasi atribut terhadap natij, artinya bruto. Binahwi frase preposisional yang terdiri dari seperti yang tadi kita bahas, fungsinya sebagai keterangan kuantitas dan artinya sekitar 5% merupakan angka, nomina angka. Fungsinya pelengkap keterangan yang artinya 5%. Sanawiyan adjektif dalam bentuk adverbial atau keterangan waktu. Fungsinya keterangan waktu, artinya setiap tahun. Wabin nisbati lil alaqati ma'a wasintun wabakin attakhadha masaran wa wasatun. Padanan katanya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Untuk padanan kata bahasa sasaran bahasa Indonesia masih sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Tidak ada perubahan. Selanjutnya terjemahan komunikatif. Itu adapun dalam hal hubungan dengan Washington dan Beijing yang memilih jalur tengah. Terjemahan literalnya, adapun tentang hubungan dengan Washington dan Beijing ia mengambil jalur tengah. Identifikasi sintaksisnya wabin nasbai sebagai partikel penghubung frasa. Fungsi sintaksisnya keterangan pengantar topik, arti perkataannya adapun tentang. Selanjutnya dan juga preposisional ya identifikasinya. Teman-teman, selanjutnya li alaqah. Identifikasinya sebagai frase preposisional partikel plus nomina. Selanjutnya fungsinya sebagai objek dari binisbah, artinya hubungan. Ma'a partikel genetif, fungsinya penanda relasi, artinya dengan. Washington nomina propria, fungsinya sebagai objek ma'a Washington. Ma'a artinya Washington. Wabakin nomina propria, fungsinya sebagai objek koordinatif, artinya dan Beijing. Ittakhadha verba perfect, fungsinya predikat utama, artinya ia mengambil. Masyarron sebagai nominal indefinite, fungsinya objek dari ittakhadha, artinya jarur. Wasaton, fungsinya identifikasinya adjektif substantif dalam bentuk akusatif, fungsinya penasihat predikatif terhadap masyar, artinya tengah. Untuk terakhir yaitu wakana ta'zizu mawqifihi bimisabati hajaril asasi Indonesia fahiya akbaru muntijin li'annakili fil alam wa huwa al madanu al muhimmu alladhi taqumu alaihi at-tikniyatu al-jadidatu misla asy-syayyarati al-kaharabiyah wa al-batariyat. Terjemahannya komunikatif, yaitu terjemahan komunikatifnya memperkuat posisinya sebagai semacam fondasi bagi Indonesia karena negara ini merupakan produsen nikel terbesar di dunia, yaitu nikel, logam penting yang menjadi dasar bagi teknologi-teknologi baru seperti mobil listrik dan baterai. Untuk padanannya di sini terdapat perubahan hanya di awal padanan pembukaan kata, yaitu wakana yang diletakkan di padanan ketiga yang artinya menjadi. Selanjutnya ta'zizu diletakkan di padanan pertama dan maufiqihi diletakkan di padanan kedua, artinya posisi. Untuk selanjutnya tidak ada perubahan secara padanan kata, masih tetap mengikuti padanan kata bahasa asal. Oke, sama. Untuk terjemahan literalnya, yaitu penguatan posisinya telah dan menjadi sebagai batu fondasi bagi Indonesia, maka ia produsen nikel terbesar dan itu logam penting yang bertumpu di atasnya teknologi-teknologi baru seperti mobil listrik dan baterai-baterai. Identifikasinya wakana partikel penghubung verbal kopulatif imperfect, fungsi sintaksisnya sebagai pengantar klausa nomina. Arti perkataannya telah dan menjadi. Selanjutnya ta'zizu merupakan nomina verbal atau masdar
Yang kita kenal masdar fungsinya sebagai subjek karena arti perkataannya penguatan. Mau fihi identifikasinya sebagai nomina, terus pronomina milik, arti fungsinya sebagai komplement nominal, arti perkataannya posisinya. Selanjutnya bima tobati identifikasinya sebagai frase preposisional, yaitu partikel genitif be dan juga plus nomina. Fungsi sintaksisnya sebagai keterangan status analogi, artinya sebagai hajari nomina dalam konstruksi genitif, fungsinya sebagai nomina utama analogi, arti perkataannya yaitu batu. Selanjutnya al-asasi nomina definite, bagian dari konstruksi yang arti perkataannya fondasi. Al-Indonesia frase preposisional, li plus nomina nomina khas. Fungsinya sebagai keterangan kepemilikan, artinya bagi Indonesia. Fahiyya pronomina plus partikel penegas, fungsinya subjek kalimat baru, arti perkataannya maka iya. Akbaru adjektif superlatif, fungsinya predikat, artinya tersebar. Muntijin nomina aktif, partisipal aktif, fungsinya aposisi terhadap hiya, arti perkataannya produsen. Li'an nakli prasa preposisional, partikel jer, partikel genitif plus nomina, fungsinya keterangan komoditas, artinya nikel. Fil al alam, frasa preposisional, keterangan tempat di dunia. Wahua pronomina plus partikel, fungsinya subjek kalimat lanjutan, artinya dan itu. Al madanu nomina definite, fungsinya predikat nominatif, artinya logam. Al muhimmu adjektif, fungsinya sebagai modifikasi terhadap ma, artinya penting. Selanjutnya alladzi kata sambung relatif, fungsinya sebagai pengantar klausa relatif yang artinya yang. Selanjutnya taqumu verba imperfect aktif yang artinya predikat klausa relatif. Selanjutnya berdiri, artinya berdiri atau bertumpu. Selanjutnya alaihi prasa posisional, ala dan juga pronomina, fungsinya keterangan tempat relasi, artinya di atasnya. Atik niatu, nomina plural definite, fungsinya subjek dari takumu, artinya teknologi-teknologi al-jadidah. Adjektif definite, fungsinya modifikasi terhadap takniyat, artinya baru. Misla nomina proposisional, penanda perumpamaan, artinya seperti as-sayyarati, nomina plural, fungsinya contoh dari misal, ya artinya mobil-mobil. Al-khorabiyah, adjektif nisbah, fungsinya sebagai modifikasi terhadap syarat, artinya listrik. Al-batariyat, ya itu partikel penghubung nomina plural, fungsinya sebagai koordinasi objek perumpamaan, artinya dan baterai-baterai. Oke, baik teman-teman semua, saya kira sekian identifikasi teks dari Aljazair yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.